Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia Saputra dari kelas 1010. Di sini saya akan menampilkan pagelaran wayang kulit dengan judul Sumpah Palapa Kerajaan Majapahit. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang pertama ada Gajah Mada, ada Tumenggungan Mancanegara, Raja Jayanegara, Arya Tada, Si Kembar, Prajurit, Si Kembar, Sang Rani, dan yang terakhir ada Ratanca. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Sejak tahun 1292 di lembah Sungai Brantas Tenggara, kota Mojokerto, daerah Trik. Disitulah dahulu pusat kerajaan Majapahit berdiri. Di kerajaan Majapahit terkenal seorang patih bernama Gajah Mada. Kisah ini tentang sang patih yang setia sebagai abdi raja. Kisah tentang sang penakluk kawasan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kisah tentang keteguhan, ketulusan, dan loyalitas pada pimpinan. Pada tahun 1309 hingga 1328, Majapahit dipimpin Raja Jayanegara. Raja Jayanegara tidak disukai para pengikut ayahnya, Raden Wijaya, raja sebelumnya. Raja Jayanegara terlahir dari seorang selir keturunan Melayu. Selain itu, Raja Jayanegara pun terkenal berperilaku menyimpang dan zalim. Dalam setiap penumpasan pemberontakan terhadap Jayanegara, Gajah Mada memiliki andil yang besar. Pemberontakan Kuti berhasil ditaklukkan Gajah Mada. Raja Jayanegara pun disembunyikan di Bedande. Izinkan saya mengamankan dulu Majapahit dari pemberontak Paduka. Jika kerajaan sudah aman, maka Paduka dapat kembali ke kerajaan. Baiklah, saya akan menunggu Anda kembali setelah kerajaan aman. Baik, Paduka. Di kota Majapahit, Gajah Mada menemui Tumenggungan Mancanegara, umum wali kota Majapahit. Suasana mencekam, ujian kesetiaan dimulai. Prabu Jayanegara sudah tewas. Bagaimana bisa Prabu tewas begitu saja? Diamlah, bukankah kamu ini mengabdi kepada Kuti? Apa katamu? Dia bukan tuan kita. Baiklah, sebenarnya aku ingin tahu kesetiaan kalian kepada Prabu. Sebenarnya Prabu masih hidup. Lega aku mendengarnya. Kita harus segera memberantas kejahatan Kuti. Ya, benar. Kita harus membuat keadaan kerajaan aman kembali. Setelah dirasa cukup aman, Raja Jayanegara pulang ke Majapahit diiringi Gajah Mada dan para bayangkara. Permisi Paduka, keadaan kerajaan telah aman. Paduka bisa kembali ke kerajaan. Baiklah Gajah Mada, terima kasih telah mengamankan kerajaan. Sama-sama Paduka, memang itulah tugas saya. Atas jasanya menaklukkan Kuti, Gajah Mada diangkat menjadi patih Kahuripan.
Atas keberanian dan kekuatan Gajah Mada menaklukkan Kuti, Gajah Mada akan diangkat menjadi patih kahuripan Kerajaan Majapahit. Terima kasih Paduka telah mempercayai saya dengan mengangkat saya menjadi patih kahuripan. Namun ketika Patih Daha Arya Tilam diangkat, Gajah Mada dipindah ke Daham. 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, peristiwa Tanca menguji kesetiaan Gajah Mada pada Raja Jayanegara. Raja Jayanegara sangat takut tahtanya diambil alih, termasuk oleh saudarinya sendiri, Putri Tribuana Tunggadewi dan Maharajasa Diahwiyat. Bagaimana caranya agar kedua saudaraku tidak mengambil tahtaku? Apakah aku harus melarang mereka menikah supaya tahta tidak jatuh ke tangan suami mereka? Atau harus kurelakan saja tahtaku untuk mereka? Ah, tidak, hanya aku saja yang berhak mendapatkan tahta kerajaan. Tidak ada satupun orang yang dapat menggantikannya. Kedua putri tidak boleh menikah karena tahta bisa jatuh ke tangan suami mereka. Kabarnya raja pun berbuat tidak senonoh pada mereka. Puncak peristiwa Tanca adalah perilaku tak senonoh Raja Jayanegara kepada istri Ratanca, seorang tabib kerajaan, dan kepada saudarinya. Tidakkah kau lihat sendiri perilaku raja kepada saudarinya dan istriku ini sudah kelewatan? Ya, saya sudah mengetahuinya. Kita harus memberi pelajaran padanya. Aku sangat muak dengan kelakuan kejinya selama ini. Hingga suatu hari datanglah masa itu. Raja Jayanegara sakit bisul dan harus dibedah. Peristiwa ini mempertaruhkan kesetiaan Gajah Mada pada sang raja. Di satu sisi dia harus setia pada raja, di sisi lain dia tidak suka melihat kezoliman raja. Bagi Gajah Mada, kezoliman harus dihentikan tanpa harus menistakan kesetiaan. Harus apa saya sekarang? Ingin sekali rasanya menghentikan kezoliman, tetapi apakah saya harus mengkhianati raja? Pada tahun 1328, Raja Jayanegara tewas dibunuh oleh Ratanca menggunakan pisau. Atas apa yang sudah kau lakukan kepada istriku dan saudarimu, kau harus mendapatkan balasannya. Peristiwa pembunuhan ini mengejutkan seluruh kerajaan. Ratanca segera ditangkap dan dibawa ke hadapan Gajah Mada yang sudah menjadi patih Amangkubumi atau Perdana Menteri. Apa yang kau lakukan kepada raja? Apakah kau tak sadar telah membunuh dan mengkhianati raja? Dia memang pantas mendapatkannya, Gajah Mada. Dia telah melakukan hal tak sesuai dengan adat istiadat kerajaan. Kau tidak tahu diri. Kau tak perlu menjelaskan apapun. Sekarang raja sudah tewas. Kau tidak akan mendapatkan ampunan. Gajah Mada tidak memberikan kesempatan apapun kepada Ratanca. Ia langsung memerintahkan agar Ratanca dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya. Prajurit, cepat lakukan eksekusi mati padanya.
Tidak ada ampun untuk pengkhianatan. Baik, akan saya lakukan. Ratanca pun seketika tewas di Candi Seringgapura di area hutan antar bulan Candi Wisnu di Sepetak dan Candi Buddha di Sukalila. Penyebab kematian Raja Jayanegara oleh Ratanca berarti pembebasan atas Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wayah Raja Dewi. Karena Raja Jayanegara tidak memiliki keturunan, maka tahta turun pada Putri Tribuana Tunggadewi sebagai Raja Dewi Majapahit yang disebut Sang Rani. Peristiwa Tanca mengkukuhkan kesetiaan Gajah Mada selepas peristiwa Tancap Aryatada diangkat menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Akan tetapi Aryatada jatuh sakit sehingga ia tidak dapat menjalankan tugasnya. Sampaikan pada Sang Rani, aku tidak sanggup mengemban tugas sebagai patih. Aku hendak berhenti. Sampaikan pada Sang Rani bahwa orang yang lebih pantas mengemban tugasnya adalah Gajah Mada. Ampun Patih Aryatadi, seganlah saya menjadi patih sekarang sebelum Sedin berhasil kutemukan. Baiklah anakku, dalam segala kesulitan aku berjanji membantumu. Bagaimana mungkin maksud Gajah Mada dilangkahi si kembar? Kirim 5 beker untuk menaklukkan si kembar. Di hutan, pertarungan antara prajurit dan si kembar pun tak terelakkan. Melihat kekuatan si kembar, para patih pun mundur kembali pada Patih Aryatadi. Selain itu, para utusan pun khawatir pada percobaan darah antara si kembar dan Gajah Mada. Maka Sang Rani mengambil alih pertarungan. Saya akan mengambil alih pertarungan ini. Prajurit tidak akan sanggup melawan si kembar. Pergilah kalian dari sini. Sehingga kemenangan milik kerajaan Majapahit atas nama Sang Rani. Terima kasih Gajah Mada dan prajurit. Ya, tentu Sang Rani, memang tugas kamilah membantu kerajaan. Peristiwa saling gempa bumi terjadi di wilayah Majapahit, menyebabkan perubahan besar bagi kerajaan Majapahit. Kejadian ini pun menjadi saksi masa awal kejayaan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi di atas jasa bersaksinya pada kerajaan. Gajah Mada dinobatkan menjadi Patih Amangkubumi. Gajah Mada, kau diangkat menjadi Patih Amangkubumi atas jasanya kepada kerajaan. Terima kasih Sang Rani, saya akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan ini saya bersumpah. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa. Itulah sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada. Setelah itu kerajaan menjadi aman dan tentram selama bertahun-tahun.